Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di channel EduTechno. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa rumus yang mungkin sangat berguna, yang wajib teman-teman pelajari di dunia kerja ya. Di sini saya sudah merangkum beberapa rumus yang nantinya teman-teman bisa pelajari sendiri di rumah, bisa dicoba-coba. Untuk file latihannya juga saya akan melampirkan di kolom deskripsi. Baik, langsung saja kita praktekkan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh datanya. Hal yang pertama sekali kita lakukan adalah kita harus paham dulu apa itu sum, sum if, dan sum if. Sum adalah rumus yang kita gunakan untuk menghitung total tanpa syarat ya. Maksudnya, angka-angka unit terjual ini bisa kita hitung langsung berapa total unit yang terjual ya. Untuk sum if, itu artinya kita menghitung jumlah barang yang terjual dengan ada satu prasyarat. Misalnya, saya ingin hitung berapa unit yang terjual untuk Medan. Nah, untuk Medan saja. Atau berapa unit yang terjual untuk kipas angin saja. Nah, seperti itu. Ada satu prasyarat, ya. Untuk sum if, ini kita menghitung barang yang terjual dengan prasyaratnya lebih dari satu. Misalnya, saya ingin hitung jumlah unit yang terjual di area Medan dan nama barangnya rice cooker saja. Atau kita ingin hitung jumlah barang yang terjual di area Medan, tapi televisinya saja. Ada dua prasyarat, yaitu area dan jenis barangnya. Oke, supaya lebih cepat paham, langsung saja saya kasih contoh. Misalnya, ini sum. Ini gampang ya. Kita ingin hitung berapa total unit yang terjual, tanpa syarat ya. Kita ketikkan sama dengan, kemudian sum, kemudian buka kurung, kita blok unit yang terjual ini. Semuanya kita blok. Kemudian kita tutup kurung, enter. 273 unit semuanya. Baik itu area Medan, Aceh, untuk semua jenis barang ada 273 unit. Nah, selanjutnya kita ingin hitung berapa unit yang terjual dengan prasyaratnya untuk Medan saja. Nah, kita pakai rumus sum if. Sama dengan sum if, buka kurung, kita blok areanya terlebih dahulu seperti ini. Kemudian titik koma, yang ingin kita hitung adalah area Medan. Jadi kita buat tanda petik, kemudian kita ketikkan Medan, tanda petik tutup. Setelah itu titik koma, kemudian kita blok unitnya. Seperti ini, tutup kurung, enter. Artinya ada 188 unit barang khusus untuk di Medan ya. Itu contoh pertama. Contoh kedua, kita bisa juga menghitung berapa unit barang yang terjual khusus untuk misalnya rice cooker saja. Terserah di area mana. Intinya prasyaratnya satu. Yang tadi prasyaratnya di area, sekarang prasyaratnya di jenis barang. Ya. Tinggal kita ketikkan dengan cara yang sama, sum if, buka kurung, kita blok barangnya. Setelah itu, tanda titik koma, kemudian petik 2, kita tuliskan rice cooker. Petik 2 lagi, titik koma, kita blok unit yang terjualnya, tutup kurung, enter. Nah, berarti kita dapat dua-duanya sekarang. 188 ini adalah untuk barang yang terjual di Medan, sedangkan ini adalah jumlah untuk rice cooker yang terjual. Paham? Oke. Selanjutnya ada sum ifs, pakai S di ujungnya. Ini cara menghitung jumlah barang dengan prasyaratnya lebih dari satu. Misalnya, kita ingin menghitung berapa unit barang yang terjual dengan prasyaratnya di daerah tertentu. Prasyarat yang kedua, dengan nama barang tertentu. Kita ingin hitung berapa, misalnya, berapa unit barang yang terjual di Medan dengan nama barangnya rice cooker. Jadi ada dua prasyarat. Baik, kita langsung ketikkan sama dengan sum if pakai S, kita buka kurung. Nah, kita blok dulu unit barangnya. Nah, di sini kita blok. Setelah itu tanda titik koma, kemudian kita blok areanya. Di sini kita ingin lihat barang yang di Medan. Nah, setelah kita blok titik koma, kita buat tanda petik, kita ingin cek barang yang di Medan. Petik 2 lagi, kemudian titik koma,
Setelah itu kita blok nama barangnya. Di sini, kemudian titik koma. Kita ingin ngecek rice cooker. Kita buat tanda petik, kemudian tuliskan rice cooker. Nah, di sini petik 2, tutup kurung, enter. 47 ya. Artinya jumlah barang yang terjual di Medan dengan nama barang rice cooker adalah 47. Paham? Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita menggunakan rumus average untuk menghitung rata-rata barang yang terjual ya. Kemudian untuk average if kita ingin menghitung rata-rata barang yang terjual dengan prasyaratnya satu. Bisa kita hitung nama barang yang terjual di area Medan saja, atau kita hitung jumlah barang yang terjual untuk nama barang tertentu. Ini saya kasih contoh. Ini average, ya. Ini tanpa syarat, sama dengan average buka kurung. Kita blok semua angkanya di sini, tutup kurung, enter. Artinya rata-rata barang yang terjual itu 34,125. Untuk average if, kita ingin menghitung dengan satu prasyarat. Misalnya, saya ingin menghitung berapa unit barang yang terjual untuk di area Medan. Nah, kan satu prasyaratnya. Prasyaratnya di area Medan. Berarti tinggal kita ketikkan sama dengan average if, kemudian buka kurung, kita blok range-nya seperti ini, kemudian tanda titik koma, kita buat tanda petik, kita ketikkan Medan, karena kita ingin menghitung rata-rata barang yang terjual di Medan saja. Kemudian tanda petik lagi, selanjutnya tanda titik koma, kita blok unit yang terjual di sini. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Artinya untuk area Medan saja rata-rata barang yang terjual itu 37,6. Ya. Selanjutnya untuk average if, dia sama dengan average if, tetapi ini prasyaratnya lebih dari satu. Misalnya, saya ingin menghitung unit barang yang terjual dengan prasyaratnya di area Medan dengan nama barangnya rice cooker. Caranya seperti ini. Sama dengan average if, buka kurung, kita blok dulu unit yang terjual di sini. Ya, setelah itu tanda titik koma, kemudian kita blok areanya. Setelah itu titik koma, kemudian tanda petik 2 karena kita ingin cari barang yang di Medan. Tanda petik lagi, kemudian titik koma, selanjutnya kita blok barangnya. Ya. Kemudian titik koma, tanda petik rice cooker. Rice cooker. Tanda petik 2. Artinya kita ingin mencari berapa jumlah rata-rata yang terjual di area Medan dengan nama barang rice cooker ya. Ada dua prasyarat. Tekan enter. Nah, di sini 23,5. Artinya jumlah unit barang yang terjual untuk area Medan dan dengan nama barang rice cooker itu 23,5. Baik. Selanjutnya ada rumus proper, upper, dan lower. Ini fungsinya adalah ketika teman-teman mendapati tulisan yang acak seperti ini, ada huruf besar dan huruf kecilnya dalam posisi acak, kita bisa merubahnya menggunakan rumus proper. Apa itu proper? Proper itu kita ingin membuat setiap awal kata di sini terdiri dari huruf besar. Jangan seperti ini, ya. Langsung saya kasih contoh. Misalnya, kita ketikkan sama dengan, kita ketikkan proper, buka kurung, klik di sini, tutup kurung, enter. Sekarang jelas, untuk huruf awalnya sudah berubah menjadi huruf kapital. Tinggal kita tarik ke bawah. Nah, sudah rapi. Nah, upper ini fungsinya untuk membuat semua huruf yang di sini menjadi huruf besar. Ya, contohnya sama dengan upper, kemudian buka kurung, klik di karakter yang ingin kita rubah menjadi huruf besar semua, tutup kurung, enter. Nah, di sini tinggal kita tarik, ya, jadi huruf besar semua. Untuk lower, ini merubah huruf besar ini menjadi huruf kecil semua. Sama dengan lower. Ini saya langsung kasih contoh ya. Kemudian buka kurung, klik di huruf yang ingin kita buat jadi huruf kecil, tutup kurung, enter. Nah, semua jadi huruf kecil. Oke. Kemudian kita masuk ke D.
Nah, di sini kita ada rumus left, mid, dan right. Apa fungsinya di sini? Fungsinya yaitu kita ingin mengambil beberapa karakter di kiri, kita menggunakan rumus left. Kemudian kita ingin mengambil beberapa karakter yang di tengah, kita pakai rumus mid. Untuk right, kanan. Ya, misalnya saya ingin mengambil kata-kata kipas di sini, left, di kiri. Ya, nah caranya sama dengan ya left. Kita buka kurung. Kita klik di sel yang ingin kita ambil karakternya. Kemudian tanda titik koma. Berapa karakter yang ingin kita ambil? Karena saya ingin mengambil kata-kata kipas, ini terdiri dari 5 karakter, maka saya ketikkan angka 5, baru tutup kurung, dan enter. Nah, kipasnya terambil. Selanjutnya untuk mid, sama dengan mid, buka kurung. Di sini ada teks, kita klik di teks. Kemudian di karakter nomor berapa yang ingin kita ambil? Karena yang ingin saya ambil adalah kata-kata angin. Nah, maka saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, karakter ke-7. Spasi ikut dihitung. Berarti kita buat titik koma 7. Karakter yang ke-7. Ya. Kemudian titik koma lagi. Berapa karakter yang ingin saya ambil? 1, 2, 3, 4, 5. 5 karakter. Ya. Kemudian tutup kurung, enter. Kata-kata angin muncul. Selanjutnya di kanan, ya, kita buat sama dengan, kita ketikkan right, buka kurung, kemudian kita ambil teksnya, ini. Kemudian titik, koma. Berapa karakter yang ingin kita ambil di kanan? Saya ingin ambil kata-kata baru, maka saya hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 karakter, masukkan angka 4, tutup kurung, enter. Oke, yang terakhir adalah rumus max atau min, large, dan small. Ya, di sini biasanya kita sering menggunakan pada saat kita menghitung nilai siswa. Max atau min itu rumus yang kita gunakan untuk mengetahui angka yang paling tinggi atau yang paling rendah. Nah, di sini saya ingin mengambil angka yang paling tinggi karena kita mencari manual susah. Ya, sama dengan max. Buka kurung. Kita blok angkanya, kemudian tutup kurung, enter. Berarti nilai yang paling tinggi di dalam range ini adalah 85. Begitu juga dengan kita ingin mencari nilai yang paling rendah, caranya sama dengan min. Buka kurung, kita blok angkanya, kemudian tutup kurung, enter. Nilai yang paling rendah di range ini adalah 70. Oke, kemudian ada large. Apa large? Large itu sama dengan max atau min. Bedanya, large itu kita bisa memposisikan yang ingin kita cari itu di urutan keberapa. Ya, yang tertinggi keberapa maksudnya. Misalnya saya ingin menghitung yang tertinggi keempat misalnya. Ya, ini berapa ranking 4. Yang ini saya hitung, misalnya sama dengan large. Buka kurung, array artinya kita blok ini semua. Setelah itu tanda titik koma, yang ingin saya hitung adalah yang tertinggi ke-4. Masukkan angka 4, tutup kurung, enter. Nah, yang tertinggi ke-4 adalah 77,5. Coba kita hitung. Yang tertinggi 1, 2, 3, betul 4. Ya kan? Selanjutnya ada rumus small. Small ini sama dengan large, tapi small ini kita ingin menghitung dari yang terendah. Saya ingin menghitung berapa nilai yang paling rendah, tetapi rendahnya di urutan keberapa. Ya, kalau nomor 1 rendah, itu artinya paling rendah. Ya, saya ingin menghitung nomor 2 rendah. Ya, sama dengan small, buka kurung, kita blok semuanya, kemudian tanda titik koma, yang terendah kedua. Saya buat angka 2, tutup kurung, enter. Berarti yang paling rendah di sini adalah 70. Yang terendah nomor 2 adalah 75. Oke, sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk sering dipraktekkan di rumah. Jangan lupa teman-teman bisa download file latihan ini di kolom deskripsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.